Halo Sobat Kampus, apa kabarnya para mahasiswa baru dan mahasiswa lama Institut Teknologi 10 November? Kali ini kami dari DBTSI akan membuat sebuah tutorial tentang cara penggunaan My ITS Student Connect. Ini adalah SIM kemahasiswaan kita yang baru yang nanti akan mulai digunakan semester ini. Di sini saya ada Bintang dan Ersat yang merupakan pengembang dari My ITS Student Connect. Mereka akan bercerita tentang tata cara penggunaan sistem ini supaya teman-teman nanti juga bisa mengikuti dan mencoba sendiri. Oke, di sini saya akan dipandu oleh siapa? Ersat ya? Ya, Pak. Ya, oleh Ersat dulu. Nanti kita akan mulai skenario-nya dari membuka My ITS. Jadi dari domain my titik its titik ac titik id, klik enter pada browser ya, sehingga akan muncul halaman login semacam ini. Kemudian masukkan username, dalam hal ini adalah NRP, nomor registrasi peserta ITS kalian. Lalu masukkan password My ITS atau password Integra yang sudah kalian punya. Silahkan diklik di sign in. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti ada menu yang ketiga kalau di tempat kami di sini. My ITS Student Connect, silakan klik di situ. Klik, sehingga akan muncul halaman beranda semacam ini. Nah, pada halaman beranda ini kalau kita perhatikan ada sidebar menu, menu-menu yang ada sebelah kiri. Ini cukup banyak ya. Yang mana pada intinya nanti yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang bagaimana input portfolio. Portfolio ini ibarat teman-teman punya CV ya, punya catatan kegiatan, catatan aktivitas, catatan prestasi selama di ITS. Itu akan direkam dalam bentuk portfolio di My ITS Student Connect. Ini sama halnya dengan ini, LinkedIn. Kalau misalkan teman-teman pernah menggunakannya atau sedang menggunakannya, di mana pada dasarnya itu adalah sebuah jejaring sosial yang berbasis pada kegiatan atau prestasi yang dimiliki oleh personal tertentu. Oke, di sini kita nanti juga akan mendemonstrasikan scam juga, benar ya, Bintang Erset? Ya, Pak. Oke, jadi selain portfolio kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan ini. Ada scam menunya di sebelah sini nih, di bawah ya. Nah, scam ini akan ada aturan baru sesuai dengan barangkali sudah pernah disosialisasikan sama teman-teman ya. Jadi penilaian scam juga akan menentukan berhak tidaknya teman-teman untuk mengambil FRS di semester berikutnya. Jadi scam akan menjadi hal yang sangat penting, sama pentingnya dengan nilai IP atau indeks prestasi akademik yang teman-teman mahasiswa punya. Oke, kita akan mulai dari mencoba untuk menambahkan berkas dulu ya. Ya, Pak. Berkas dulu Oke, aja. silakan Irsad bisa dipandu. Nah, jadi di MyITS Student Connect ini mahasiswa semacam mempunyai Google Drive sendiri-sendiri. Jadi daftar berkas ini berisi semua berkas yang telah diupload oleh mahasiswa. Ini karena belum pernah upload berkas, maka langsung saja upload berkas. Nah, berkas yang disetujui dan diperbolehkan untuk upload ini hanya yang tertera di sini. Semisal saya ingin upload sertifikat. Kemudian untuk nama berkasnya itu harus alfanumerik, yaitu hanya menerima alfabet dan angka. Tidak boleh ada spasi. Sertifikat PKM PE 2020. Sekali lagi tidak boleh ada spasi ya. Semisal ini saya kasih spasi. Ini gambarnya saya. Nah, maka akan keluar error karena hanya boleh berisi huruf dan angka. Oke, sekali lagi teman-teman pastikan nanti nama berkasnya yang di-entry kan atau dimasukkan dalam kolom isian nama berkas itu tanpa spasi.
Dan di sini kami menggunakan file contoh, hanya misalkan di sini pakai gambar, tapi nanti yang sejatinya adalah harusnya dokumen terkait ya. Jadi jangan upload gambar sembarangan. Silakan lanjut, Ersat. Ya, Pak. Terus masing-masing dokumen itu punya validasi masing-masing. Jadi semisal sertifikat ini dia hanya menerima JPEG dan PNG, terus ukuran maksimumnya itu 1 MB atau 1000 kilobyte. Ini semisal saya upload dulu. Nah, maka akan keluar di sini yang tadi sudah diupload. Saya akan menunjukkan yang validasi tadi. Misal ini sertifikat, dia maksimal 1 MB. Terus foto itu 2 MB dan seterusnya. Jadi masing-masing jenis dokumen mempunyai validasi masing-masing. Termasuk format dokumennya. Semisal ini surat keputusan hanya menerima dalam format PDF. Oke, jadi sekali lagi penting untuk diperhatikan setiap berkas yang akan teman-teman unggah ke sistem MyITS Student Connect ini, batasan dan jenis jenis filenya itu akan berbeda-beda. Jadi perlu nanti diperhatikan bagian bawah, di atasnya tombol submit itu ada keterangannya. Lanjut. Oke. Nah, untuk melihat detail dokumennya, bisa diklik saja di icon atau di kotaknya. Nanti akan muncul tab baru yang menunjukkan dokumen. Oke. Kemudian, untuk mengunduh, bisa diklik pada pojok kanan atas, kemudian pada menu unduh. Maka kan bisa diunduh seperti ini. Kemudian, untuk melihat detailnya, bisa klik menu detail. Seperti ini. Nah, untuk berkas kira-kira seperti itu Pak Ajik. Oke, berkas sudah siap. Kita sekarang bisa lanjut untuk membuat sebuah portofolio baru. Di sini akan di sebelah kiri ya, kalau kita perhatikan ada banyak sekali jenis portofolio yang bisa kita pilih. Nah, ini tergantung dari kegiatan atau sertifikat atau bukti yang sudah teman-teman miliki, yang tadi barusan diunggah. Silakan pilih yang sesuai. Baru kemudian nanti bisa dipilih berkasnya untuk disertakan sebagai usulan portofolio yang baru. Minta tolong dicontohkan, Ersat. Oke, jadi saya mulai dari kompetisi. Nah, karena ini belum pernah mengajukan kompetisi, maka harus tambah ajuan terlebih dahulu. Kenapa ini kok namanya tambah ajuan? Soalnya setelah kita mengunggah kompetisi atau menambahkan kompetisi, kompetisi itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh verifikator. Jadi ketika kita input itu tidak langsung valid karena harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Makanya namanya ajuan. Oke, jadi setiap kita ingin mengajukan sebuah usulan portofolio, kita mengajukan portofolio, itu akan ada proses verifikasi terlebih dahulu. Dan di ITS nanti ada beberapa unit yang akan memiliki wewenang untuk menentukan apakah portofolio rekan-rekan, portofolio teman-teman itu valid atau tidak. Jadi ini memang nanti akan ada proses review, akan diulas terlebih dahulu oleh unit-unit terkait yang ada di ITS. Untuk yang kompetisi berarti di sini nanti oleh Direktorat Kemahasiswaan. Betul ya, Ersat ya, Bintang? Betul, Pak. Oke. Ini contoh, kita coba masukkan kompetisi dulu. Jadi yang pertama itu ada jenis kompetisi. Jenis kompetisi itu seperti induk lombanya apa. Nah, ini kan nanti di jenis kompetisi ini mahasiswa memilih. Jadi bukan input sendiri. Semisal jenis kompetisinya itu tidak ada, mahasiswa bisa mengajukan ke Ditmawa. Oke. Jadi ini Ditmawa itu Direktorat Kemahasiswaan ya. Oke, ya. lanjut. Jadi semisal ini saya menang PKM. Terus kemudian di nama kompetisi ini ditulis detail dan tahunnya. Semisal saya menang PKM PE 2020. Kemudian untuk skala kompetisi ini karena PKM saya pilih nasional. Penyelenggara kompetisinya itu berarti Ristek Dikti. Kemudian alamat web kompetisinya ini harus alamat web yang valid. Jadi semisal pkm.id. Nah, tanggal selesai ini adalah tanggal mulai kompetisi dan tanggal selesainya. Ini semisal saya lomba mulai dari September sampai Desember.
Jumlah peserta ini adalah jumlah peserta total dalam kompetisi, diikuti oleh berapa peserta. Semisal 1.500. Kemudian jumlah negara atau provinsi ini kan karena nasional berarti kira-kira 33. Kemudian capaian kompetisi itu adalah penghargaan yang kita dapatkan. Misal ini saya medali perak. Kemudian untuk keluaran ini adalah hasil dari kompetisi tersebut dalam bentuk apa? Karena PKM ini misal luarannya itu hasil, terus deskripsi luarannya adalah sistem baru untuk manajemen penjualan. Terus yang terakhir, PKM ini berhubungan dengan bidang ilmu mahasiswa atau tidak. Sebenarnya bidang ilmu ini bukan kayak semisal teknik industri itu ikut lomba informatika itu tidak berhubungan ya, tapi ini lebih ke kayak akademik non akademik seperti itu. Oke. Ini Pak Cik sudah selesai tambahkan. Siap. Ini berarti masih harus menunggu verifikasi tadi kan ya? Ini Pak, harus ini dulu. Silahkan lengkapi berkas Oh portofolio. iya, dilengkapi dulu berkasnya. Kita perlu pilih berkas dari berkas-berkas yang sudah pernah kita unggah. Kita pilih dulu sekarang. Pilih atau unggah Pak. Jadi ada dua pilihan. Oke, siap. Jadi semisal ini kan di kompetisi biasanya ada anggota dan dosen pembimbing. Ya, Semisal ini saya ingin menambahkan anggota terlebih dahulu. siap. Ini tinggal tambah anggota lain. Hmm, Misal anggotanya saya sendiri. Tinggal diketik nama atau NRP. Jadi pencarian menggunakan nama atau NRP mahasiswa. ini nanti langsung diambilkan dari data akademik ya? Ya Pak. Misal anggotanya saya dan Bintang. Oke, nice. Oke, ini kembali. Nah, bisa dilihat di sini jumlah anggota tim dan Berubah apakah jadi 3. buku akan berubah secara Secara otomatis. otomatis. Oke, nice. Jadi setelah itu, misal saya ingin menambahkan dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing ini boleh ada, boleh tidak, dan bisa lebih dari satu. Misal misal ini salah satu dihapus, tinggal dihapus saja. Nice. Jadi di anggota tadi juga bisa dihapus misal kalau dia salah ketik atau apa. Alright. Nah, selanjutnya ini yang kelengkapan berkas. Ini tinggal diklik sunting. Nah, di sini menunjukkan berkas-berkas apa saja yang harus diupload dan yang opsional. Jadi ini sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, bisa dilihat tadi kan saya sudah pernah upload sertifikat. Kalau sudah pernah upload, saya tinggal pilih dari dokumen. Seperti ini maka akan muncul berkas yang sudah pernah saya upload. Misalnya saya pilih, maka akan otomatis terpilih. Nah, karena saya belum pernah upload laman web, maka saya pilih unggah berkas. Untuk validasi dan lain-lainnya itu sama kayak di halaman berkas tadi. Jadi ada format, kemudian ukuran, terus harus alfanumerik. Misal ini laman website PKM, halaman website PKM PE 2012. Nah, seperti ini maka akan otomatis terpilih dan di berkas, di daftar berkas secara otomatis akan muncul. Juga akan ditambahkan. Oke. Terus misal ini upload, ini foto waktu penyerahan penghargaan. Jadi waktu diberikan capaian atau penghargaan tadi ada buktinya.
Ini sekaligus untuk menginformasikan ke teman-teman kalau misalkan nanti ikut lomba, menang, supaya itu bisa diklaim sebagai sebuah portfolio dalam My ITS Student Connect, teman-teman pastikan selain sertifikat perlu juga disiapkan foto. Ini minta tolong temannya ya nanti kalau atau siapapun itu yang ada di arena perlombaan ketika Anda apa itu istilahnya menerima trofi atau menerima hadiah di atas panggung itu harus ada yang mendokumentasikan supaya nanti bisa diupload seperti ini. Oke, misal surat tugas. Nah, untuk surat tugas ini tidak harus dari Direktorat Kemahasiswaan. Barangkali ada lomba-lomba yang bukan termasuk kategori Puspresnas, bukan dari Pusat Prestasi Nasional yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Barangkali ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kampus secara mandiri. Maka untuk bisa dimasukkan dalam portfolio teman-teman di MyITS Student Connect, pastikan teman-teman telah meminta ke departemen masing-masing setidaknya ya, dengan nanti mendapatkan surat tugas at least paling tidak bertanda tangankan kepala departemen, maka itu nanti akan bisa diklaim sebagai sebuah portfolio di MyITS Student Connect. Terus ini satu bukti berkas itu bisa multiple file. Jadi semisal foto penghargaannya ada banyak itu bisa diupload lebih dari satu, atau semisal sertifikatnya itu tiap anggota terpisah juga bisa diupload lebih dari satu. Right. Terus keterangan ini boleh dikosongi semisal mau dikosongi saja. Ini, maka akan keluar 2 dokumen dan di sini juga akan otomatis tertambah semua dokumennya. Siap. Terus ini ada surat penerimaan atau invitasi. Ini bersifat opsional. Perbedaannya di sini, jika kita sudah melengkapi berkas ini semua, maka kita bisa mengajukan portofolio tersebut untuk diverifikasi. Jadi ada notifikasinya di sini. Portofolio sudah lengkap, teliti lagi sebelum diajukan. Terus semisal ini saya hapus salah satu dokumennya, misal saya hapus surat tugas, maka secara otomatis portofolionya tidak bisa diajukan untuk verifikasi. Nah, tombolnya tidak ada ya. Jadi kita lock di Yep. situ. Kita kunci. Terus ini saya pilih lagi kan karena sudah pernah upload, saya tinggal pilih dari daftar berkas. Ini kurang lebih seperti itu basic untuk Siap. Dari flow Bintang dari barangkali ada kompetisi. ditambahkan Bintang? Cukup Pak, saya kira. Siap. Jadi itu rekan-rekan sekalian cara untuk menambahkan portfolio. Sekarang coba kita sambung dengan proses scam, tapi tentunya ini akan menunggu proses verifikasi terlebih dahulu dari pihak Direktorat Kemahasiswaan. Barangkali coba disimulasikan dulu untuk verifikasinya, sudah di-verified dulu. Sebentar Pak, ini karena yang agak berbeda itu wirausaha, sekalian wirausaha Pak ya? Oh boleh, silakan. Untuk wirausaha ya rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah mencoba portfolio untuk kompetisi atau perlombaan. Sekarang kita akan mencoba menambahkan portfolio di kategori kewirausahaan. Silakan Marsat. Oke, Pak. Nah, program wirausaha ini nanti adalah program wirausaha yang telah diverifikasi atau disetujui oleh Ditmawa saja yang bisa dipilih. Jadi misal ini ada program wirausaha 1, terus pin aja berhukum dan usaha. Misal ini saya punya usaha software house, ini di Bojonegoro, itulah modelnya. Nah, tanggal pendirian ini adalah tanggal berdirinya usaha. Terus kalau tanggal penutupan itu kalau usahanya udah tutup. Semisal kalau usahanya masih berjalan itu bisa dikosongi. Semisal usaha saya ini masih berjalan, makanya tidak saya isi. Terus ini sama kayak tadi, berhubungan dengan bidang ilmu saya atau tidak, ini saya isi. Terus misal ini saya sebagai CEO-nya. Jabatan saya di wirausaha ini. Oke.
Jadi keluarnya kayak gini. Nah, semisal ini saya, kalau di kompetisi kan tadi ada anggota, kalau di wirausaha ada pelaku usahanya. Mm-mm. Bedanya kalau di wirausaha ini kita sekaligus pengisi jabatan dan apakah dia itu direktur utama atau pemilik wirausaha tersebut. Misal ini saya CTO, kemudian saya bukan sebagai direktur utama atau pemilik, maka ini saya pilih yang ini. Kemudian Bintang Nur Alfian. Programmer. Nah, terus semisal kita ingin pelaku usahanya ada yang berubah jabatan. Semisal ini Bintang sebelumnya programmer menjadi DevOps, kita tinggal ganti di sini. Jadi Oke. tinggal klik sunting ini, otomatis akan keluar detail dari masing-masing pelaku usahanya. Siap. Jadi tinggal diganti di sini, misal ini DevOps submit. Nah, maka otomatis akan berubah di sini. Seperti itu. Oke, lanjut di yang kedua, ini yang agak berbeda daripada portofolio yang lain, yaitu di wirausaha itu ada laporan keuangan usaha. Jadi laporan keuangan usaha ini berguna untuk menentukan omset yang kita dapat. Jadi ini untuk perhitungan scam-nya nanti diambil dari sini. Jadi setiap tahun itu kita hanya bisa mengunggah satu laporan keuangan usaha. Misalnya kemarin saya 2019, tanggal lapornya saya buat sekarang, terus jumlah pendapatan saya semisal 10 juta, maka saya simpan. Nah, setelah itu di laporan keuangan usaha ini pun kita harus terlebih dahulu diajukan untuk diverifikasi oleh verifikator. Jadi kita bisa lakukan sunting apabila belum diajukan. Terus kita bisa memilih laporan juga. Nanti semisal kalau ini sudah saya ajukan, maka saya tidak akan dapat untuk mengedit ini laporan keuangan usahanya. Seperti itu. Jadi konsepnya sama kayak portofolio. Ketika kita sudah melakukan ajukan di portofolio tersebut, maka secara otomatis portofolio tersebut tidak bisa diedit. Ini sisanya sama, jadi tinggal melengkapi berkas. Bedanya lagi di wirausaha ini, semisal kita sudah melakukan klik ajukan, itu kita hanya bisa mengedit laporan keuangan usahanya saja. Jadi semisal usaha kita itu masih berjalan, kan otomatis laporan keuangan usahanya masih ada terus. Jadi nanti kita tinggal tambahkan. Seperti itu. Oke, jadi untuk unggah berkasnya sama dengan kompetisi, teman-teman bisa lakukan hal yang serupa, bisa unggah file yang baru atau bisa mengambil dari daftar berkas yang sudah ada. Oke, itu dulu untuk yang portofolio. Selanjutnya kita akan coba untuk proses scam. Gimana? Ini kalau diklik ajukan nih, misal saya klik ajukan, maka secara otomatis tombol sunting dan lainnya itu bakal hilang karena dalam proses menunggu verifikator. Ya. Ini untuk berlaku untuk semua portofolio. Oke, terima kasih Ersat dan Bintang. Kita nanti lanjut lagi di video berikutnya untuk penjelasan terkait bagaimana mengklaim portofolio ini sebagai bagian dari scam. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.